Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesi ini dimulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yogi. Saya magang bersertifikat di bagian penjualan di PT Bisa Artificial Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian yang saya hormati, selamat datang pada hari ini melalui via Tampil ID. Untuk tema webinar kita ini adalah strategi bisnis penjualan. Atau lebih tepatnya, strategi meningkatkan penjualan di masa pandemi. Dalam pandemi ini telah mengubah banyak hal, termasuk cara kita berbisnis. Untuk bertahan hidup, bisnis juga perlu beradaptasi dan mengubah strategi. Pesatnya penyebaran COVID-19 memang telah mengubah interaksi antara bisnis dan pelanggan. Namun demikian, kelangsungan usaha harus tetap dilakukan agar usaha tersebut tetap berjalan dan tetap terjaga. Mempertahankan bisnis yang juga memperjuangkan penjualan di masa pandemik memang tidak mudah. Sebagai seorang pebisnis, kita perlu memiliki strategi pemasaran produk. Namun, pertanyaan yang paling mendasar di benak biasanya adalah bagaimana cara menjual lebih banyak produk, atau bagaimana bisnis saya bisa mendukung pelanggan di masa pandemi ini. Dalam masa pandemi ini, berbagai cara sudah dilakukan, namun rata-rata mereka mengalami penurunan penjualan secara drastis. Karena mereka tidak menerapkan strategi yang matang. Dengan terjadinya masa pandemi ini membuat para penjualan kepanikan, sehingga mereka terburu-buru merubah strategi. Jadi, strategi tersebut tidak cukup matang dan terjadi penurunan. Padahal, strategi yang bagus dan berguna sudah diterapkan, tapi mereka lupa cara mengelolanya menjadi berguna. Contohnya, mereka tidak memperkuat hubungan antar pelanggan, jadi saat terjadi pandemik, para penjual panik, sehingga tidak ada pelanggan tetap. Karena itu mereka tidak menerapkan atau memperkuat hubungan sama pelanggan. Strategi pemasaran produk di tengah pandemi virus corona menjadi berita besar. Bahkan pelanggan mulai mencari tahu sendiri dan membeli produk sesuai kebutuhan selama masa pandemi. Hal ini membuka peluang bagi beberapa sektor usaha. Benarnya, kalau ngomongin meningkatkan penjualan, mau masa pandemik ataupun setelah endemik, menurut saya melalui sosial media yang paling sederhana, yaitu contohnya seperti TikTok, Instagram, dan aplikasi lainnya. Sampai saat ini, TikTok dan Instagram masih eksis untuk algoritmanya yang stabil untuk penjualannya. Jika bisnis kalian saat ini memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk tertentu, tetapi bisnis tersebut sulit mendapatkan stok karena penutupan produk sementara karena masa pandemi ini, kalian dapat menginformasikan hal-hal ini kepada pelanggan, supaya pelanggan tahu penyebabnya dan pelanggan lebih percaya. Seperti yang saya bilang tadi, ini termasuk strategi meningkatkan penjualan. Sebenarnya strategi meningkatkan penjualan sudah banyak sekali, tapi kali ini saya merangkum menurut saya yang penting untuk meningkatkan penjualan, yaitu berdasarkan hasil riset yang saya lakukan. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan? Meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan. 2. Meningkatkan promosi atau kerjasama melalui sosial media. 3. Pengembangan produk. 4. Membuat event atau promo. Meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan. Meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan, yaitu sebagai penjual akan memberikan rekomendasi produk yang diinginkan, menerima keinginan konsumen, serta memodifikasi produk. Dan yang paling penting yaitu merespon dengan cepat kepada pelanggan. Sehingga itu akan memberikan dampak positif. Sedangkan untuk memperkuat hubungan adalah kunci dalam keadaan pandemi ini. Manfaat dari meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan yaitu salah satunya sudah kita sebutkan yang tadi. Dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap keinginannya. Meningkatkan image penjualan dan paling penting mereka akan menjadi pelanggan tetap.
maupun keadaan sedang sulit seperti masa pandemi. Jadi kita tidak perlu takut dalam kekurangan pelanggan secara drastis. Yang kedua, meningkatkan promosi atau kerjasama melalui sosial media. Salah satu strategi pemasaran produk jika bisnis kalian memiliki aplikasi. Kalian dapat memaksimalkan fitur aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan lainnya. Kalian juga dapat memasukkan konten yang telah kalian buat dengan mencari topik dan kata kunci sebelumnya ke dalam aplikasi. Namun, konten yang kalian buat harus tetap relevan. Misalnya, kalian dapat membuat video unik dengan cerita lucu, kalian tidak perlu memasarkan produknya lagi, tapi hanya buat video lucunya ya dengan digabung sesuai produk kalian. Atau buat cerita yang unik dan menarik, agar pelanggan selalu ingin menonton video penjualan kalian. Setiap kalian memposting di media sosial media atau media lainnya dengan meningkatkan promosi atau kerjasama dengan aplikasi. Seperti yang kita singgung tadi tentang TikTok dan Instagram, itu bisa sangat berpengaruh untuk meningkatkan penjualan. Apalagi kita melakukan collab atau kerjasama dengan influencer, teman dan saudara. Dan kalian memasang iklan atau promosi melalui aplikasi itu sendiri, seperti Instagram dan YouTube. Tapi kita sebagai penjual perlu lebih memperhatikan setiap promosi atau penjualan yang kalian tawarkan. Hindari segala kesan negatif yang dapat merubah atau merusak brand bisnis kalian. Kalian juga dapat memberikan video kepada pelanggan tentang bagaimana keamanan dan jaminan produk telah dilakukan. Ini akan membantu mereka semakin percaya dan yakin pada produk kita. Yang ketiga, pengembangan produk. Contohnya menambah varian produk. Pengembang produk bisa memahami melalui pengukuran persepsi konsumen. Apa itu persepsi konsumen? Persepsi konsumen merupakan proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan sehingga menjadi suatu gambaran yang berarti. Pada tahap persepsi konsumen bisa dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pertama, ada sensing. Sensing adalah tipe yang secara mandiri mempelajari lingkungan sekitar. Tahap ini pelanggan akan menggunakan untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk usaha. Contoh pada tahap ini adalah pelanggan yang sedang melihat ukuran bahan dan nilai estetika sebuah produk pakaian. Yang kedua adalah organizing. Proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan berhubung dengan organisasi. Pada tahap ini, pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang sangat subjektif. Selain itu, pelanggan juga akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkannya dengan aspek lainnya yang mereka anggap penting. Sebagai contoh, konsumen yang ingin membeli sepatu olahraga dapat memprioritaskan harga, tetapi juga warna dan kualitas soalnya. Para penjual harus memahami tahap tersebut. Ini dijamin bisa memberikan dampak yang baik untuk keberlangsungan para penjualan. Dalam persepsi konsumen, manfaat kita bisa tahu selera konsumen. Peluang untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan akan meningkat. Biaya yang digunakan sedikit dan meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, membuat event atau promo. Membuat event atau promo setiap hari nasional atau hari-hari penting. Contohnya, event kreativitas produk yang bertema penjualan. Maksudnya kita mengadakan event tersebut dengan sesuai judul dan nanti diberikan hadiah seperti hasil produk penjualan kita. Atau promo, contohnya memberikan diskon dan bonus jika membeli produk kita. Terserah mau dengan batas minimal atau tidak. Dari 4 yang saya sebutkan tadi, menurut saya itu hal yang paling berguna untuk meningkatkan penjualan.
Apakah ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, kita akan tutupi ini. Oke, silakan Irfan Fareja. Oke, saya akan menjawab Irfan Fareja. Yang untuk strategi dari 4 ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan. Meningkatkan promosi atau kerjasama melalui sosial media. Pengembangan produk dan membuat event atau promo. Manfaat yang dari nomor 1 ini, kita dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan, meningkatkan image penjualan, dan yang paling penting, pelanggan menjadi pelanggan yang tetap. Jadi kita tidak perlu takut lagi kekurangan pelanggan secara drastis. Yang kedua, bisa melalui kerjasama atau collab, memanfaatkan fitur yang ada seperti TikTok, Instagram, menambahkan iklan melalui aplikasi. Sedangkan yang ketiga ini, kita mengembangkan produk melalui persepsi konsumen. Jadi istilahnya mereka memberikan kritikan kepada kita dan memberikan masukan produk tersebut. Jadi kita dapat memodif sesuai keinginan mereka. Sedangkan yang keempat, membuat event atau promo. Setiap hari nasional atau hari libur dengan hadiah produk kita. Yang pertama tadi, yang ini, meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan. Manfaatnya sudah saya bilang yang tadi, yang pas pertanyaan Irfan Fareja. Apakah sudah jelas? Untuk saat ini cukuplah, Saudara Yogi, saya kembalikan. Oke, terima kasih Irfan Fareja. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih yang telah mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.